Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat April bagi kita semua yang saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dan menjadi berita sukacita bagi kita dalam perayaan Minggu Advent yang pertama, tertulis dalam Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Gunung Sion, pusat perdamaian bangsa-bangsa. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan juga melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan berdiri serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Dia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln pernah berkata, cara yang terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan cara menciptakan masa depan itu sendiri. Artinya, ketika orang mempunyai masa depan yang baik, tentu dia tahu langkah apa yang dia harus tempuh dalam kehidupannya. Orang yang ingin kehidupannya sukses ke depan, tentu dia harus banyak belajar, bukan hanya belajar secara formal, tetapi secara non-formal dalam kehidupannya. Hal ini melihat gambaran bagaimana akhir zaman yang terjadi, tentang kerajaan Allah yang sudah dinyatakan sepenuhnya dan diperlihatkan kepada Nabi Yesaya tentang Gunung Sion menjadi pusat perdamaian bangsa-bangsa. Yesaya langsung melihat penglihatan ini dan melihat tentang apa yang terjadi Yehuda dan Yerusalem. Dalam penglihatan ini menjadi gambaran tentang masa depan Yerusalem dan Yehuda, akan kehadiran Yerusalem dan Yehuda sebagai bangsa yang diberkati sebagai keturunan-keturunan Yakub. Ketika diperlihatkan tentang masa depan ini, tentu di tengah banyak polemik, di tengah banyaknya himpitan, banyak raja-raja Israel Yehuda ketika itu menjadi raja-raja boneka bagi raja-raja lain, sementara banyak rakyat yang terhimpit, banyak penindasan, banyak pembayaran pajak, kemiskinan terjadi di mana-mana dalam kehidupan mereka. Sekarang akan tertutup harapan, dan itulah menjadi pintu bagi orang-orang Israel yang akan terbuang ke Babel. Dan di tengah krisis-krisis kehidupan itu, suara pengharapan ini lahir, diberikan, menguatkan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda dan Yerusalem tentang kedatangan Juru Selamat yang lahir dari Yehuda dan keturunan yang lahir dari Yerusalem itu sendiri. Karenanya pada firman saat ini tentang penglihatan yang terjadi tentang Yerusalem diperlihatkan akhir pada hari-hari terakhir. Apa yang diperlihatkan di sana? Ada gunung-gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menculang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun ke sana. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani ayat 1 ini adalah tentang hazah, yang berarti dengan jelas, dengan realitas, dengan melihat, memandang, menatap bahwasanya firman yang diterima oleh Yesaya ini adalah bentuk penglihatan
yang diperlihatkan tentang Gunung Sion ini. Dari banyak-banyaknya gunung ini dipertunjukkanlah bahwasanya gunung adalah simbol dari tempat pemujaan bagi mereka yang datang. Tetapi ada satu gunung yang tertinggi, yaitu Gunung Sion. Di situlah tempat Allah menyatakan kemuliaannya. Sion menjadi tempat di mana semua ilah-ilah akan tunduk bawah satu otoritas Sion itu sendiri. Dan gunung tempat-tempat Tuhan akan berdiri tegak. Dia menjulang tinggi menunjukkan eksistensi kehadiran Allah. Dan disitulah para pendengar tahu bahwasanya Dialah Allah yang penuh kuasa, yang maha mulia. Oleh karena kehadiran di sana Tuhan lebih besar di atas daripada dewa-dewa itu sendiri. Karenanya ini terjadi ketika mereka mau belajar, melihat bahwasanya masa depan bangsa ini bukan lagi tentang peperangan. Masa depan suatu bangsa itu bukan lagi tentang sebuah pengetahuan saja, tetapi di mana ketika Tuhan itu dipermuliakan. Inilah masa depan umat manusia itu sendiri. Masa depan kita diperlihatkan oleh teks ini ketika kita belajar tentang keadilan dan perdamaian itu sendiri. Bukan berdasarkan ketika senjata-senjata itu ditegakkan lalu banyak yang terjadi perbanjiran, tetapi pada saat ini firman Tuhan mengajak kepada kita untuk berdiri menjadi kokoh, melihat kehadiran Gunung Sion itu yang tegak, untuk melihat kehadiran Allah yang menjadi sumber pengharapan, yang menjadi kondisi kita terangkat dan dikokohkan dari permasalahan kehidupan umat yang dihambang kehancuran itu sendiri. Amin, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam kehidupan realitas kita, banyak kehidupan orang-orang yang tinggal di Jakarta ini, terlebih dalam memperlakukan pendidikan bagi anak. Banyak anak SD, SMP, dan SMA hidupnya merasa tertekan karena mereka setiap harinya harus memiliki beban pergumulan untuk mencapai masa depan mereka. Ada anak SD sudah memiliki 5 les setiap minggu. Pulang-pulangnya dia stres. Ada les bahasa Inggris, ada les renang, ada les karate, ada les semua diikuti dengan ekspektasi orang tua supaya dia mampu dan berdiri kokoh dalam kehidupan. Hari ini dalam minggu Advent yang pertama ini menjadi suara terang itu boleh hadir dalam setiap kehidupan kita. Firman ini bukan tentang mengajak kita tidak boleh mensekolahkan anak setinggi-tingginya, tetapi bagaimana terang yang sejati itu boleh hadir seyogianya menerangi cara berpikir, cara pendidikan spiritualitas di hadapan Allah. Itu sebabnya banyak saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Sekarang pendidikan di Amerika setelah menguji tentang IQ, tentang EQ, emosional dan intelijensi kehidupan ini ternyata sangat belum mumpuni untuk menciptakan manusia yang berkualitas. Akhirnya dikembangkanlah yang namanya SQ, spiritualitas quality. Bagaimana kehidupan ini tidak hanya bisa bergantung oleh kecerdasan jiwa saja, kecerdasan pengetahuan saja, tetapi spiritualitas sangat mendukung orang untuk mau kemana masa depannya di dalam terang Tuhan itu sendiri. Karena banyak orang yang sekolah, apakah masa depannya ditentukan oleh dirinya sendiri? Jawabannya tidak. Terang Tuhan yang berdiri tegak di Sion ini menjadi pertanda bagi kita. Dia akan menentukan arah dan penglihatan yang jelas dari gunung-gunung yang lain. Tetapi gunung yang satu itu akan menunjukkan kemana sisi arah spiritualitas untuk membentuk suatu karakter keluarga. Akhirnya dari banyaknya pendidikan yang ditempuh, banyak anak-anak yang tidak merasakan kasih sayang orang tuanya. Karena daknya dibaca menghormat rasna bijak, tidak pernah lagi berjumpa dengan kasih sayang orang tuanya di rumah. Dia menikmati pendidikan, tetapi dia tidak pernah merasakan pendidikan kasih sayang dari orang tuanya. Akhirnya nilai cinta kasih Tuhan tidak terbentuk membentuk anaknya menjadi yang baik.
Kita lihat banyak sekarang para pejabat-pejabat di negeri ini, orang-orang yang pintar, tetapi kerjanya mengotori. Banyak sekarang ini orang-orang yang hebat, tetapi bukan membangun peradaban bangsa, tetapi untuk mencari keuntungan pribadi itu sendiri. Karenanya Gunung Sion ini menunjukkan simbol Allah yang hidup, yang menuntun direksi kemana kita harus melangkah, sebagaimana bentuk yang kokoh itu harus berdiri. Tanpa spiritualitas yang kuat, maka tanpa pengetahuan dan etis, maka itu akan menjadi runtuh dalam kehidupan manusia. Dia tidak tahu, itu dia, nah itu dia belakang belasan gunung. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, karenanya gambaran Yesaya di dalam teks ini jelas untuk mengarahkan kita. Ada 4 hal yang perlu diarahkan oleh Tuhan dalam minggu pengharapan kita tentang minggu Advent yang pertama ini. Yang pertama, bagaimana visi perdamaian yang mau ditawarkan tentang kedatangan Kristus Yesus. Gunung Sion itu menjadi visi yang nampak jelas dari gunung-gunung yang lain, dari agama-agama lain, dari ajaran-ajaran lain, dari pencinta-pencinta keilmuan yang lain. Tetapi Gunung Sion ini menggambarkan, oleh karena kehadiran Gunung Sion ini ada kedamaian dan ada suatu tawaran harmonisasi. Orang-orang akan meninggalkan peperangan yang dianggap bisa mempertahankan teritorial negara. Tetapi visi perdamaian global inilah yang mau Tuhan tawarkan melalui Yehuda dan Yerusalem ini. Firman Tuhan mengajak kepada kita, inilah janji Tuhan untuk masa depan damai ini. Tapi menjadi persoalan, apakah ini bisa terrealisasi di tengah banyaknya konflik dan perang-perang dunia yang sedang mencoba mengarah-menyuskan dalam kehidupan kita. Setiap tahun kita dengar banyak antar negara yang berperang. Setiap detik kita dengar banyak peperangan, bukan hanya terjadi di antar negara, juga di antara tetangga-tetangga terbangsa. Jangankan itu, sesama kita juga kerap untuk berbadai satu sama lain. Tetapi visi perdamaian global yang Tuhan tawarkan supaya orang tidak lagi menghabiskan energinya untuk berperang yang mengakibatkan banyak korban dalam kehidupannya. Inilah janji Tuhan untuk masa depan perdamaian kemanusiaan itu boleh terjadi. Karena saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, poin kedua dalam gambaran ini, Yesaya diperlihatkan oleh Tuhan tentang bagaimana pendidikan spiritualitas pentingnya terus mencari pengetahuan dan hikmat Tuhan dalam panduan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Karena kita tahu semakin zaman ini terus berlanjut, pendidikan ilmu pengetahuan berlanjut, tetapi apakah kehidupan manusia akan semakin ringan? Jawabannya tidak. Makanya ada stigma yang mengatakan enak kalau di zaman itu tinggi pemahaman yang mundur untuk melihat kemajuan itu sendiri. Tetapi justru melalui pendekatan spiritual ini kita melihat dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk berdiri kokoh bersama Gunung Sion yang Tuhan. Berdiri teguh dengan spiritualitas yang kuat, untuk dituntun untuk belajar dari Tuhan dari perjalanan kehidupan kita, supaya kita tidak kehilangan arah, mau kemana tujuan arah kehidupan kita. Ketika kita menjadi dokter, apakah dokter ini bisa menjadi berkat dalam profesi yang Tuhan titipkan bagi kita? Ketika Tuhan titipkan pekerjaan dalam profesi kita masing-masing sebagai pelajar, apakah ini boleh menjadi rencana Tuhan untuk menjadikan kita menjadi sebuah berkat di sekitar kita? Dan yang ketiga, firman Tuhan pada saat ini justru mengajak kepada kita untuk ikut jerat langkahnya untuk melanjutkan dunia sebagai bangsa yang pertama kali yang dipilih oleh Tuhan sebagai panggilan untuk mengikuti Tuhan. Ini panggilan untuk kita untuk segera mengikuti ajarannya. Ajaran ini lalu menjadi dasar kekuatan yang sudah teruji beribu-ribu tahun tentang kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah mencelakakan orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang yang berjalan dengan firman Tuhan tidak pernah mengalami kecelakaan dalam kehidupannya, kelalaian dalam kehidupannya. Justru Taurat ini akan menjadi kesukaan
menjadi seorang petani yang diartikan sebagai bentuk mentransformasi kepribadian dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru setelah hidup dalam panggilan menjadi umat Tuhan. Karena dengan mengikuti ajaran yang benar ini dalam kasih, kita menjadi agen perubahan. Kita diharapkan menjadi agen perubahan. Dimulailah dengan diri sendiri tanpa mempersalahkan. Itu arah dari gereja Tuhan. Apa yang dilakukan negara tunggu, tapi pertanyakan apa yang sudah kita perbuat bagi negara ini? Apa yang sudah kita perbuat bagi gereja ini? Apa yang sudah kita perbuat bagi keluarga kita? Ini justru mengajak kepada kita Gunung Sion itu untuk mereformasi pusat perdamaian dengan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kehidupan kita, berdamai dengan masa lalu kita yang berat. Karena damai sejahtera itu dihadirkan dalam masa harapan Advent pada saat itu. Apabila saudara-saudara kita dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya setiap manusia kita sangat senang hidup di dalam terang. Secara intuisi kehidupan manusia kita menikmati kehidupan terang. Karena kalau kita melihat 2-3 hari 4 hari yang lalu di sebuah atau Nias, mereka tidak mendapatkan listrik dan jaringan internet mati. Orang-orang yang punya keluarga di sebuah atau Nias di daerah-daerah bencana itu mungkin akan gelisah hidupnya, mungkin akan menjadi khawatir hidupnya. Karena siapapun orang yang berjalan dalam terang itu pasti bisa menikmati yang namanya kehidupan itu sendiri. Karena terang yang ditawarkan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini untuk menandai kepada kita dalam teranglah manusia bisa menemukan arti kehidupan itu sendiri. Kristus Yesus menjadi jawaban terang dalam kehidupan semua problematik kehidupan kemanusiaan. Tanpa terang Injil dari Tuhan, kita orang-orang Batak dahulunya mungkin akan saling membunuh. Tetapi Injil datang menerangi orang-orang Batak sehingga orang-orang Batak dipenuhi oleh rasa cinta kasih Tuhan, dan terang Injil itulah yang mengantarkan berdirinya gereja-gereja hingga pada saat itu. Tidak heran, di mana ada gereja, di situ ada orang Batak. Di mana ada gereja sekalipun itu bukan gereja seperti yang suku-suku Batak, di situ ada orang-orang Batak. Peran Injil itu membawa orang-orang Batak sehingga dalam terang kasih Tuhan kita terus diterangi. Tanpa terang Injil orang Batak akan terus dalam kebodohan dan terus dalam kemiskinan itu sendiri. Hari ini kita belajar dan berefleksi tentang bencana ini. Bagaimana hidup di dalam terang ini, dan terang itu akan membukakan kegelapan, ketersembunyian, hal-hal yang selama ini ditutupi. Itulah terang kasih Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mungkin di media sosial saya mengikuti seruan Petrus tentang berdamai dengan alam ciptaan ini. Banyak hal-hal ujaran kepada para pendeta yang menyuarakan tentang suara ekologi. Hari ini terang Tuhan dibukakan. Tidak ada lagi orang yang tadinya membela perusahaan-perusahaan alam. Hari ini Tuhan berpihak kepada terang Injil itu sendiri. Banyak tambang-tambang liar, banyak pepohonan-pepohonan dipotong yang tanpa dilihat masyarakat, yang dikerjai oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mencintai Tuhan. Kegelapan itu diterangi pesan Injil pada hari ini. Tidak ada yang tertutup dari Tuhan. Terang Tuhan akan terus menyinari pemberitaan Injil itu sendiri. Sekalipun itu menyakitkan, tetapi Tuhan tidak pernah menelanjangi hamba-hamba Tuhan yang berjalan pada terang itu sendiri. Kita lihat kayu-kayu itu sendiri dinampakkan di media sosial, bentuk dari masyarakat yang tidak peduli akan kecintaan terhadap Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang di Jakarta ini merefleksikan tentang bencana ini? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk berdamai dengan lingkungan kita sebagai terang Injil Kristus boleh sampai pada saat ini, untuk boleh terang itu hadir kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus
Yesus Kristus. Karena ada 3 hal yang boleh kita pelajari dari refleksi ini. Yang pertama, belajarlah dari Tuhan. Belajarlah dari firman kebenaran itu sendiri. Di dalam Tuhan kita melihat ada harapan dari masa depan. Ketika hidup kita merasa mau nanggapi PNS, mau nanggapi TNI Polri, selalu ada perspektif anak-anak muda berharapan gitu. Hari ini terang itu akan dibukakan bagi kita ketika kita berpusat pada firman Tuhan, menjadi gunung Sion, menunjukkan integritas iman orang yang percaya kepada Tuhan. Saya cukup senang tadi dan bersyukur kepada Tuhan. Amal dewa kita tadi cerita di 12 ada upaya untuk menyogok untuk memberikan dari humas di satu diri perusahaan yang mengatakan tidak berikan kepada yang lain. Sebagai pendeta kami cukup mengapresiasi untuk berintegritas untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Karena kalau kita belajar dari firman Tuhan, itu justru akan membuat kita tahu menjadi visi dan misi kehidupan kita kemana kita akan melangkah. Karena banyak juga banyak saudara-saudara, banyak kita anak-anak muda hidup dengan selera kehidupan kita. Banyak hari ini orang memutuskan tidak menikah oleh karena tidak jelas alasannya. Karena aku melihat orang tua benar badai, aku tidak mau menikah. Ada orang memutuskan tidak menikah karena dia diselingkuhi, lalu dia menjadi traumatik dan seminggu sebelumnya ini kami melayani di gereja yang kami sudah berubah. Kami melihat tulisan perlindungan hati orang tua yang terus mendoakan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Apakah keputusan menikah tidak menikah ini adalah bagian rancangan Tuhan atas kehidupan kita atau tidak. Karena ketika kita mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, ini bukanlah pesan Paulus, tetapi ini pesan firman Tuhan untuk mengajak kita temukanlah penolong dalam kehidupan supaya kita kuat dalam menjalani aktivitas kita. Boleh kata belajar dari firman Tuhan supaya kita tidak lagi berdalih oleh karena luka-luka lama kita. Firman Tuhan akan membawa jelas kemana arah dan tujuan kehidupan kita. Yang kedua, adalah saudara-saudara, sempat ada viral dari kompetisi ajang kecantikan Miss Universe di tahun 2025. Ada salah satu finalis Olivia Yazid dari Miss Patagani dengan jawaban yang lugas yang mengatakan, "Go in those rooms where you think you don't belong, make you sure assume your identity." Dia mengatakan bagaimana ketika dia terpilih nanti menjadi Miss Universe, dia mengatakan dia akan hadir di tengah-tengah di mana ruang-ruang yang belum terisi untuk dihadirkan untuk identitas dirinya sebagai Miss Universe menjadi terang di situ. Katanya banyak orang pada saat ini mau berjalan dalam dunia comfort zone, dunia amannya. Ini boleh kita lihat orang yang kuliah di IPB belajar tentang pertanian, tapi mungkin lari ke perbankan. Akhirnya dia tidak menjadi ilmunya tidak menjadi terang di sana. Banyak orang belajar di situ, tetapi dia tidak mencintai karena bapaknya juga menjadi pendeta. Dia tidak tahu tujuan arah hidupnya. Dia memilih kehidupannya oleh karena kata orang tuanya, dia tidak tahu di mana kehidupannya. Menjadi terang firman Tuhan, mengajak anak-anak muda dan kita hadir pada saat ini untuk berjalan dalam terang Kristus, hidup dalam integritas dan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa dalam kehidupan kita. Ini adalah simbol dari orang percaya, menjadi garam dalam terang itu. Itulah menjadi identiti kita, simbol kemenangan orang percaya, dan terang itu terus hadir bagi orang yang bisa menemukan terang Injil yang bersama dengan Tuhan. Tidak pernah ada rasa takut lagi orang menentukan kemana arah hidupnya ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu akan hadir dalam kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, penting untuk terus mencari dan kalau itu penting teruslah belajar, bukan
bukan hanya dalam pendidikan formal, dalam perkara-perkara kecil. Itu sebabnya Amsal katakan belajarlah dari sebelum. Belajar itu bukan perspektif tentang buku saja, tetapi dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, kita boleh belajar dan berefleksi. Hikmat dari Tuhan sebagai panduan untuk menghadapi kita dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita. Kehidupan semakin sulit, tetapi orang percaya, orang yang berjalan dalam terang Tuhan, dia tahu untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Lulihamulah harajanya berbakar buat hati oranda. Dugi behonon nama akal orden Tuhan. Dapat jolo memulih orden. Tidak pertama mencari berkat, mencari prestis sendiri, sehingga kita kehilangan jati diri. Tetapi orang yang mencari dan menghadirkan kerajaan Allah, keadilannya, kebenarannya, akan memenuhi setiap panggilan Tuhan. Dan berkat itu sudah automatically hadir dalam kehidupan orang yang berjalan dalam firman Tuhan. Teguhlah, berdirilah teguh dan jangan goyah. Ini adalah pandangan visi bagi kita untuk merubah energi dari kekerasan itu menjadi energi perdamaian yang boleh hadir dalam setiap orang percaya. Berjalanlah dalam terang Injil Tuhan. Berjalanlah dalam kasih Tuhan. Berjalanlah dengan kebenaran firman. Setiap orang berjalan pada panggilan firman akan mendapatkan dan berjumpa pada Sion itu sendiri. Sion ini menjadi alat pembelajaran bagi mereka untuk melihat bahwasanya padang pasir yang tandus di Israel. Kalau kita lihat pada tandus itu, kalau pernah yang ada pergi ke daerah Timur Tengah, tapi mereka bisa mengubah padang tandus itu menjadi daerah pertanian yang luar biasa. Kita boleh belajar pada saat yang melalui refleksi museum ini. Mereka mengambil sebuah ilmu pengetahuan itu ketika anak-anak muda itu belajar tentang Taurat Tuhan. Bukan pertama belajar tentang pengetahuan saja, tetapi Taurat itu sudah dihadirkan di dalam rumah-rumah orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya di dalam kehidupan. Karenanya mainan saudara-saudara, inilah menjadi pengkhianatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Ketika kita mau menghadirkan gunung Sion itu di rumah kita, marilah kita naikkan pujian gunungnya Tuhan di dalam rumah kita, di rumah tangga kita, di setiap kehadiran kita. Karena setiap apa yang akan dipelajari dari hikmat ini akan menjadi hikmat surgawi dari Tuhan. Hai kaum keturunan yang marilah berjalan dalam terang Tuhan. Dalam harapan Advent yang pertama ini, kita dituntut namanya hiduplah dalam pengharapan. Tiada jalan yang tertutup bagi kita, tetapi terang ini akan membukakan kepada kita. Marburuma tulung berdoa. Marburuma Yesus Kristuslah yang menjadi Sion itu, sehingga orang-orang dari mana saja belajar tentang iman, tentang kehidupan oleh karena refleksi yang mereka pelajari dari Sion yang diberkati. Tuhan memberkati kita dan menentukan kita untuk belajar dan berdiri teguh menjadi siap tegar untuk melangkah dalam tantangan-tantangan kehidupan kita. Amin.